Nah, selanjutnya enzim dalam sistem pencernaan yang ketiga yaitu usus halus. Penghasil getahnya ada 3, pankreas, dinding usus halus, dan hati. Pankreas menghasilkan enzim 4, ya, enzim karbohidrase pankreas yang berfungsi untuk mencerna amilo menjadi maltosa atau diskarida lainnya. Yang kedua, enzim lipase pankreas mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, enzim tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Selanjutnya, enzim amilase pankreas mengubah amilo menjadi diskarida atau maltosa. Ya. Masih di usus halus, penghasil getah yang kedua yaitu dinding usus halus. Ada 7 enzim yang dihasilkan. Yang pertama, enzim interokkinase berfungsi untuk mengubah triphosnogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Selanjutnya yaitu enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga yaitu enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat yaitu enzim sukrase berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan enzim yang terakhir yang dihasilkan oleh usus halus yaitu enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Selanjutnya hati, ini ada 1 enzim yang dihasilkan yaitu empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak. Ya, hanya 1 yaitu empedu. Materi selanjutnya yaitu bagian dan struktur lapisan kulit. Nah, di sini sudah ada gambar. Yang pertama, batang rambut ini. Ya, batang rambut. Kemudian penerima sensor ini. Kelenjar keringat. Serabut saraf sensor, kelenjar palit, urat saraf, vena, arteri, akar rambut, dan kandung rambut atau follicle. Nah, di sini ada 3 lapisan di dalam rambut ya. Yang pertama epidermis, yang tengah yaitu dermis, yang bawah yaitu hipodermis. Kita akan bahas satu-satu ya. Pada dasarnya, struktur kulit manusia terdiri dari 3 lapisan utama yang saling melengkapi, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Ini tadi ya, atau subkutan. Apa saja fungsi anatomi kulit tubuh manusia? Yang pertama kita akan bahas yaitu epidermis. Ya, di sini ada epidermis bagian luar. Salah satu lapisan anatomi kulit adalah epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar, ya, ingat, yang terluar. Kita tandai. Pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Ya. Perlu diketahui bahwa manusia menghasilkan sekitar 500 juta sel kulit mati tiap harinya.
yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30 lapisan kulit mati. Disinilah fungsi epidermis bekerja. Adapun fungsi kulit epidermis yang utama adalah 1. Membentuk sel-sel kulit baru. Sel kulit diproduksi di bagian dasar epidermis. Sel-sel kulit yang baru terbentuk akan terdorong mencapai lapisan kulit paling luar dalam waktu 1 bulan untuk menggantikan sel-sel kulit mati. Memberi warna kulit. Epidermis mengandung melanosit, yaitu sel-sel yang memproduksi melanin alias pigmen pemberi warna kulit. Fungsi melanin adalah melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet atau UV atau sinar matahari. Fungsi kulit epidermis yang ketiga yaitu melindungi lapisan kulit bawahnya. Lapisan kulit epidermis memproduksi keratinosit yang berfungsi melindungi tubuh dari bakteri, parasit, virus, hingga panas yang menjadi penyebab kulit kering. Lapisan kulit epidermis terbagi menjadi 5 sub lapisan kulit, yaitu yang pertama corneum, lapisan kulit epidermis paling atas yang memproduksi keratin. Yang kedua stratum lucidum, lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Yang ketiga stratum granulosum, tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak atau molekul lainnya. Yang keempat stratum spinosum, keratinosit yang terbentuk akan berkaitan dengan sambungan interseluler yang disebut desmosom. Stratum germinativum atau stratum basal, tempat produksi keratinosit yang utama. Meski anatomi kulit epidermis sebagian besar dibentuk oleh lapisan keratinosit, ada beberapa lapisan sel non-keratinosit yang juga berada di lapisan kulit epidermis, yaitu ada sel melanosit, sel yang memproduksi melanin alias pigmen pemberi warna kulit. Semakin banyak melanin diproduksi, maka warna kulit manusia akan semakin gelap. Sel Langerhans, sel yang berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit. Sel Merkel, sel yang berfungsi sebagai salah satu reseptor kulit. Pada lapisan epidermis paling bawah terdapat lapisan kulit tertipis bernama membran dasar yang memisahkan antara area kulit ini dengan lapisan dermis. Area kulit yang dimaksud adalah dermoepidermal. Welcome back to Mr. Andi Official. Kita masih membahas tentang anatomi kulit tubuh manusia. Yang kedua yaitu dermis. Lapisan anatomi kulit berikutnya yaitu dermis. Ya, dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Ya, bawahnya epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan syaraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, folikel rambut hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen adalah, perhatikan, membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Berbagai fungsi kulit dermis adalah sebagai berikut. Yang pertama, merasakan sakit dan sentuhan. Ya. Yang kedua, memproduksi keringat dan minyak. Yang ketiga, menumbuhkan rambut. Yang keempat, mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Dan yang kelima, melawan infeksi. Lanjut part 3 ya.